Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmanur Rahim, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari dinasti Abbasiyah. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Afandi, MAG. Selamat menyaksikan. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari perjuangan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas. Sedangkan penamaan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Latar belakang dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Ia dekat dengan Khalifah Umayyah. Oleh karena itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan kepada Ali sebuah tempat yang bernama Humaimah dekat Damaskus. Humaimah merupakan tempat yang tentram, namun keadaan berubah ketika Al-Imam Muhammad bin Ali memiliki keinginan meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara merebutnya dari Bani Umayyah. Abbasiyah muncul sebagai sebuah dinasti dalam lintasan sejarah, merupakan sebuah revolusi dalam sejarah Islam. Revolusi berlangsung tidak melalui kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu Bani Umayyah. Muhammad bin Ali mulai melakukan pergerakannya dengan langkah-langkah diantaranya: pertama, membuat propaganda untuk menghasut rakyat menentang kekuasaan Umayyah. Kedua, membentuk paksi-paksi Hamimah, pengikut Syiah, paksi Kufah, Bani Abbas, dan faksi Khurasan, Mawali. Ketiga faksi ini bersatu dalam satu tujuan, yaitu menumbangkan dinasti Umayyah. Ide untuk mengambil kekuasaan tersebut didasari oleh pandangan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar pemikiran yang demikian sangatlah wajar, karena Rasulullah adalah utusan Allah untuk memimpin umat. Dia merupakan orang yang suci, sehingga akan menurunkan keturunan yang baik. Selanjutnya, dengan ide tersebut akan melahirkan kebencian dan kemarahan terhadap dinasti Umayyah. Setelah Muhammad bin Ali meninggal tahun 743 Masehi, perjuangannya dilanjutkan oleh saudaranya Ibrahim sampai tahun 749 Masehi. Gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haron. Sebelum akhirnya dieksekusi, ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan dibunuh. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang melarikan diri, dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayun pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di bawah pimpinan Saleh bin Ali, seorang paman Al-Abbas. Dengan demikian, runtuhlah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Dinasti ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi
dan berdiri selama 524 tahun kalau dihitung dengan tahun Hijriah, atau selama 509 tahun dalam tahun Masehi, sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ketika ditaklukkan oleh kaum Tartar. Usia yang panjang dari dinasti Abbasiyah dipenuhi oleh pasang surutnya kemajuan dalam khazanah sejarah dan peradaban Islam. Pemerintahan Abbasiyah ini dapat dibagi kepada 3 periode besar. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Harun ar-Rasyid dan putranya, yaitu Al-Ma'mun. Di antara kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah untuk agama Islam, yaitu pertama, kemajuan dalam bidang kebudayaan atau peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, kaum muslim sudah mulai berhubungan dengan kebudayaan asing, yang mana sudah banyak karya-karya terpenting yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun kebangkitan penerjemahan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sebagian besar disebabkan oleh masuknya beberapa pengaruh asing, sebagian Indo-Persia dan Suriah, dan pengaruh penting Yunani. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah menjadi pesatnya perkembangan pengetahuan yang ditandai dengan dukungan penuh dari para khalifah. Salah satu diantaranya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan lainnya terlihat dengan adanya terus berlangsungnya pertukaran budaya antara budaya Barat dan budaya Timur dalam bidang perdagangan, kesenian, dan arsitektur. Kemudian kemajuan dalam bidang politik dan militer. Pada bidang politik, dinasti Abbasiyah pada sistem pemerintahannya berlandaskan pada ajaran Islam yang mengambil hukum pada Al-Quran dan menganggap bahwa dirinya adalah sunnatullah di muka bumi, yang mana seorang khalifah bukan hanya mengurus urusan dunia, melainkan juga urusan agama. Sistem ini sangat didukung oleh orang-orang Persia karena sesuai dengan anggapan mereka bahwa kekuatan sejatinya dari dewa. Dengan demikian, sistem pemerintahan pada saat itu bisa diterima orang-orang muslim maupun non-muslim karena adanya kemiripan dari keyakinan yang mereka anut. Pada bidang militer ditandai dengan dibentuknya tentara proporsional. Tentara ini bukan hanya direkrut dari bangsa Arab, melainkan juga dari bangsa Persia dan Turki. Tentara tersebut diberikan pembinaan dan gaji atas kinerjanya. Oleh karena itu, tentara tersebut harus loyal kepada dinasti dan tidak memihak pada kepentingan kesukuan atau kasta tertentu. Para tentara tersebut juga harus mampu mempertahankan dan mengamankan negara, sehingga stabilitas negara mampu terjaga. Adapun pembentukan tentara ini karena sudah tidak ada lagi orang-orang muslim yang mengikuti praktek perang. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi beberapa pengembangan ilmu, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan adanya perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa ini adalah ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang sangat dibutuhkan untuk tujuan-tujuan keagamaan, yaitu untuk penentuan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan pada bulan Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah, serta untuk menentukan arah kiblat. Kemudian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah salah satu ilmu yang dikuasai oleh tokoh muslim, yaitu Jabir bin Hayyan, yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kimia Muslim. Kemudian ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah ilmu sebagai pelengkap dari ilmu kedokteran yang saling berkaitan. Adapun tokoh Islam yang terkenal dalam bidang ilmu farmasi dan kedokteran yaitu Ibnu Sina.
Selanjutnya yaitu ilmu geografi. Kemudian yang terakhir adalah ilmu falsafat, yaitu ilmu yang dikenal oleh orang-orang muslim setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Yunani, India, dan Persia. Adapun tokoh filsuf muslim pertama dalam bidang filsafat ini adalah Al-Kindi. Selanjutnya, kemajuan dalam ilmu agama Islam. Di samping adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, ada juga kemajuan di bidang ilmu agama Islam yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah ini. Di antaranya yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dengan dua cara, yaitu pertama tafsir bil maksur, yaitu penafsiran ayat Al-Quran oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi. Salah satu tokohnya adalah Ibnu Jarir At-Tabrani. Yaitu yang kedua yaitu tafsir bil ra'i, yaitu tafsir dengan akal fikiran. Di antara tokohnya adalah Abu Bakar As-Sam. Yang kedua ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah sudah mulai ada pengkodifikasian hadis yang sesuai dengan kesohihannya. Maka lahirlah ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu kalam. Ilmu kalam terlahir karena adanya dua faktor, yaitu musuh Islam yang ingin melumpuhkan Islam dengan filsafat dan semua masalah termasuk agama yang terkisar pada akal dan ilmu. Salah satu tokohnya adalah Wasil bin Atha. Yang selanjutnya yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang salah satu di antara tokohnya adalah Al-Quraisy dengan karyanya yang berjudul Risalatul Quraisyiyah, dan Imam Ghazali dengan karya masterpiece-nya yaitu Ihya Ulumuddin. Yang selanjutnya yaitu ilmu bahasa. Ilmu bahasa berawal dari adanya kota Basra dan Kufah yang menjadi pusat kegiatan bahasa. Adapun di antara tokohnya yaitu Imam Ibnu Sibawayh, Imam Al-Kisai, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ilmu fikih. Kemajuan pada bidang ilmu fikih berawal dari dinasti Abbasiyah yang mampu melahirkan 4 imam mazhab yang ulung. Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal, yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di dalam pusat pemerintahan. Kemudian munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Kemudian yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal dari kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu adanya perang salib. Kemudian yang kedua, serangan dari Mongolia ke negeri muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol, begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad. Di antaranya, yang pertama, kekalahan dinasti Khwarizmi dari bangsa Mongol. Kekalahan ini sekaligus menghapuskan dinasti Khwarizmi dari Asia Tengah. Padahal, dinasti Khwarizmi merupakan benteng yang kuat antara Mongol dan Abbasiyah. Runtuhnya dinasti ini menyebabkan tidak ada lagi sebuah penghalang antara Mongol dan Abbasiyah, sehingga menyebabkan bangsa Mongol
dengan mudah masuk ke Baghdad, yang saat itu kebetulan sudah lemah karena konflik internal. Kemudian yang kedua, motif ekonomi. Serangan yang dilakukan Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Menurut Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bahwa penaklukan-penaklukannya semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit, dan membantu orang-orang miskin bangsanya. Jika dilihat dari motif ini, invasi Mongol ke dinasti Islam memang pada saat yang tepat, karena di wilayah Islam rakyatnya makmur, berperadaban maju, akan tetapi kekuatan militernya lemah. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi sebab mundurnya Islam dalam berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Dalam aspek politik, ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang beragama Shamanism, yaitu penyembah matahari, yaitu Hulagu Khan. Dan pada masa kontemporer, hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower. Umat Islam terkotak-kotak. Umat Islam dijajah oleh Barat dan tidak ada lagi sistem khalifah. Dalam aspek ekonomi, setelah hancurnya dinasti Abbasiyah, umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa Barat hingga saat ini. Berikut adalah nama-nama khalifah Bani Abbasiyah yang pernah menjabat. Yang pertama dari kalangan Bani Abbas, mulai dari tahun 750 Masehi sampai dengan 932 Masehi. Khalifah pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah yang ketiga yaitu Al-Mahdi. Khalifah yang keempat yaitu Al-Hadi. Khalifah yang kelima yaitu Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang nomor 6 yaitu Al-Amin. Khalifah yang nomor 7 yaitu Al-Ma'mun. Khalifah yang nomor 8 yaitu Al-Mu'tasim. Khalifah yang nomor 9 yaitu Al-Wasi'. Khalifah yang nomor 10 yaitu Al-Mutawakkil. Yang kedua dari Bani Buwayhi, menjabat dari tahun 932 Masehi sampai 1075 Masehi. Khalifah yang pertama yaitu Al-Kahir. Khalifah yang kedua yaitu Ar-Rodi. Khalifah yang nomor 3 yaitu Al-Mustaqi. Khalifah yang nomor 4 yaitu Al-Muqtafi. Khalifah yang nomor 5 yaitu Al-Mufi. Yang ketiga dari Bani Seljuk, khalifah yang menjabat dari 1075 Masehi sampai dengan 1135 Masehi. Khalifah yang pertama yaitu Al-Muqtadi. Khalifah yang nomor 2 yaitu Al-Mustawir. Khalifah yang nomor 3 yaitu Al-Mustasib. Itulah tadi penjelasan mengenai dinasti Abbasiyah. Semoga apa-apa yang telah dijelaskan tadi bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya dari saya Arif Rahmanur Rahim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.